Kita duduk di pengajian Taman Surga, yang mana kita di sini istiqomah mendirikan. Makanya kenapa ketika kita mau mendirikan sholat, ketika iqomah mendirikan, karena kita berdiri. Jadi benar-benar mendirikan sholat, kita menghadap kepada Allah, menghambakan Allah. Bahkan sholat orang yang ketika dia sujud, maaf, dia punya pantat lebih tinggi dari kepalanya. Disinilah penghambaan yang paling hebat. Kenapa? Kita Islam memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambakan dirinya di hadapan Sang Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita dihadiri oleh pemimpin Bangka Belitung, Pak Gubernur Pak Erzadi, yang mana alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkahnya, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dalam setiap harinya, dan insya Allah beliau dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Ketua Masjid dan juga ada takmir masjid yang semuanya saya hormati. Mudah-mudahan saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun insya Allah nama kita semua sudah dicatat di depan gerbang pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sebelum kita mulai, saya ingin tahu bagaimana keseriusan kita untuk menghidupkan subuh berjamaah. Coba kita lihat dengan sholawat dulu. Coba yang lagi dulu, kita pengen dengar sholawatnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cakep. Sekarang kita dengar yang ibu-ibu. Coba ibu-ibu yang di belakang tirai, pengen kami dengar suaranya kompak enggak? Coba. Salatullah mullah ala toha lillah. Salatullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jadi abang-abang yang dimuliakan oleh Allah, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini tegak berdiri menghadap Allah. Kalau istri kita, kalau anak kita masih tidur di rumah, kita yang akan nanggung yaumul hisab nanti. Jadi kalau kita berdiri, jangan sendiri kita lihat yang laki ramah, yang perempuan tidur, yang laki ramah, yang perempuan lalai. Kita yang nanggung nanti. Makanya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Jadi kalau kita nggak bisa mendidik, kita yang akan terseret. Jadi kata salah satu ulama ketika saya belajar di Yaman itu, beliau berkata, an-nisa qawwamuna, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Jadi perempuan itu nanti ketika kita di akhirat, kalau mereka enggak ngajak kita surga, mereka yang akan nyeret kita ke api neraka jahanam. Kenapa? Mereka lalai, mereka buka aurat, mereka enggak taat sama suaminya, didikan kita kurang, kita yang akan menanggung itu. Maka daripada itu, masyaallah muslimin, ketika kita bangun untuk sholat, ajak anak-anak istri kita agar mereka pun melepaskan tanggung jawab kita di yaumul hisab nanti. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk pada kajian kita, yaitu Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ketika ini kita akan membahas hadis yang berbunyi An Abi Amrin, dari Abi Amrin, waqilat Abi Amrata, dan ada yang berkata beliau itu namanya Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Namanya Sufyan bin Abdullah. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Sahabat ini pernah datang ke Nabi Muhammad. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bicara sama engkau ya Rasulullah. Apa kata beliau? Qulli fil islami qaulan. Katakan kepada diriku wahai Nabi Muhammad, kasih aku wasiat wahai Nabi Muhammad, berikan aku amalan wahai Nabi Muhammad, fil islami, yang di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan gharak. Aku enggak akan nanya ini sama yang lain kecuali sama engkau.
Jadi dia datang ke Nabi Muhammad, enggak nanya yang lain. Dia cuma nanya apa? Ya Rasulullah, kasih aku satu wasiat di dalam agama Islam yang kalau aku nanya sama engkau, aku nggak mau nanya lagi sama yang lain. Cukup sama engkau tempat aku bertanya, sama engkau akan aku kerjakan. Apa kata Nabi Muhammad? Qala, Rasulullah bersabda, kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau manusia kayak kita berkata. Jadi nggak boleh kita bilang kata Habib Hussein bersabda, nah, itu tidak pantas. Bersabda untuk Nabi Muhammad. Ustadz berfirman untuk Allah. Tapi kalau manusia berkata, Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman. Jadi Nabi Muhammad bersabda apa? Kul, katakan, amantu billah, beriman kepada Allah, summastaqim, terus kau istiqomahlah. Jadi cuma itu aja. Yang dikasih sama dia cuma dua. Satu beriman, kedua istiqomah. Maka kata beliau tadi, rawahu Muslim. Ini diriwayatkan daripada Sahih Muslim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini pendek tapi muatannya besar. Kenapa? Karena berapa banyak orang di zaman akhir ini mereka berhasil mengatakan dirinya iman, beriman, tapi belum tentu bisa mengamalkan isi iman tersebut. Banyak orang yang mengatakan dia Islam, tapi belum tentu bisa menyempurnakan apa kalimat Islam tersebut. Kita tahu Islam pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima kita tahu, hafal di luar kepala kita. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Semua iman kita hafal. Pengamalannya sangat-sangat banyak yang cacat. Kenapa begitu? Kita kurang istiqomah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah, yang mana mereka orang-orang beriman yang mengucapkan Allah Tuhan kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka kalau sudah mengucapkan iman sama Allah, mereka enggak akan ada kesedihan di dalam diri mereka. Di dalam surah yang lain, surah Al-Ahqaf sama surah Al-Fussilat ayat 30, begitu juga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, yang mana mereka beriman kepada Allah terus mereka istiqomah, maka mereka akan mendapatkan kesenangan di dunia, di akhirat, hingga masuk dalam surga. Jadi orang beriman sama istiqomah itu yang paling berat. Makanya istiqomah paling susah. Banyak kita sudah hijrah, rasa pas ketika hijrah banyak yang anjlok. Saya punya sahabat, berapa banyak yang datang kepada saya, Habib, saya pengen hijrah, Habib. Saya dulu ini pemain riba, saya ini makan duit riba, makan duit ini, duit itu. Saya pengen hijrah, saya tinggalkan. Ketika dia tinggalkan, berapa lama dia tahan, dilihat di situ istiqomahnya. Ketika dia hijrah, Pak, itu dia bilang, Habib, saya nggak kuat, Habib. Nol saya jatuh. Berapa banyak saya rasakan kerugian. Enggak, dulu ketika sebelum hijrah saya bermain di mana kita main asuransi, waduh duit sebanyak luar biasa, reward ke luar negeri terus. Sekarang ketika hijrah enggak megang duit, pusing, anak bini begini. Itu cobaan dari Allah. Allah ingin membersihkan apa yang masih ada dalam dirimu. Dosa-dosanya itu mau dihapusi dengan apa? Kesabaran tadi, dikasih gelombang yang pertama, kuat nggak? Cobaan lagi, dicoba, biar apa? Semua dosa-dosa kita dihancurkan oleh Allah. Kita seperti bayi yang keluar dari perut ibunya, suci dan bersih dari dosa. Benar-benar hebat. Saya punya teman hijrah tuh banyak, luar biasa. Ada satu, saya punya teman hijrah pemain keyboard, organ tunggal. Ketika dia main organ tunggal, sekali panggilan tuh bisa 15 juta. Penyanyinya dulu itu buka baju yang buka aurat itu. Jadi kalau dia panggilan, itu dia merasa berdosa. Karena apa? Dia pernah dengar salah satu kajian daripada salah satu santri Kiai Bakhit. Ketika ngajar, dia dengar, ya Allah, dosa terlalu banyak. Perempuan, istri orang ngikut sama aku buka aurat, aku yang ambil dosanya. Kata beliau tadi. Jadi Habib, saya pengen hijrah. Akhirnya semua alat organnya dia jual. Dia gantinya apa? Hadroh. Ya Nabi salam tung pakai hadroh. Terus semua penyanyi perempuan biduan-biduannya dia ganti, harus pakai hijab. Jadi pakai hijab, nyanyinya apa? Enggak nyanyi lagu-lagu emang lagi cantik, enggak itu lagunya. Diganti lagunya pakai apa? At-tahiyat wassalam, lagu Nisa Sabian. Memang kata dia, ketika kami hijrah semuanya, berapa banyak biduan penyanyi yang saya tanggung itu, mereka keluar
nyari organ yang lain juga. Kenapa? Bayaran di tempat kami tidak cukup. Dia keluar bahkan lebih parah buka-bukaannya. Kenapa? Dia saingan dengan biduan lain biar bisa diterima di tempat yang lain. Itu ngerasa berdosa benar kata dia. Terus bagaimana? Saya jual organ saya bayar sama mereka. Jangan di mana, sini aja deh. Pakai hijab semua. Sekarang Mbak, Masya Allah, yang buat mereka terkenal karena itulah hadrohnya. Karena apa? Penyanyi-penyanyi mereka sekarang penyanyi syariah. Sekarang dicari orang, dipakai orang. Kenapa? Karena itu yang kita ingin gaungkan. Biar apa? Diganti, nggak ada lagi yang pakai maksiat. Kita ngadain acara nikahan biar doa kita diterima. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa untuk yang dipengantinkan. Jadi kalau kita ngundang pakai qasidah, kita ngundang pakai yang robana begitu, Allah itu enak bener. Coba kalau kita ngundang biduan, kita dengar nyanyinya, kau hancurkan aku di depan mertuaku. Ada tuh lagu ini gimana tuh Pak? Ada dah. Kau apa namanya? Hah? Kau malukan aku di depan orang tuamu. Pernah dengar gitu nggak? Ya Allah, basi lagu kayak gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah hijrah, jangan lagi kita ke sana. Undang yang undang keberkahan. Maka kita benar tuh istiqomah paling berat. Tapi Ustaz, kalau kita tidak undang band Ustaz, kata orang kampung, tidak ramai, nanti tidak mewahnya kata orang situ. Kita lebih milih orang kampung. Kita tidak milih apa kata Allah. Allah pengen lihat istiqomah kita sampai di mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah paling berat. Jadi jaga istiqomah kita, jaga. Makanya Nabi Muhammad ngasih 3 cara kiat-kiat biar istiqomah kita mantap. Apa kata Nabi Muhammad? Pertama, jalisul kubaro, duduk dengan orang-orang yang berpengalaman, duduk dengan orang-orang yang sepuh, duduk dengan orang-orang yang sudah besar. Artinya apa? Mereka sudah banyak makan asam garam. Yang pertama, jalisul kubaro. Yang kedua, wasailul ulama. Kalau yang kedua bertanya, kalau nak nanya sama ulama. Yang ketiga, wahalitul hukama. Kalau pengen bergaul dengan orang-orang yang punya hikmah. Nah, ini 3 kuncinya. Nanti kita buka satu-satu. Yang pertama, jalisul kubaro. Kalau nak duduk dengan orang-orang yang berpengalaman. Kita duduk sama hari ini, subuh ini dengan Pak Erzali. Pengalaman beliau besar. Beliau bukan orang Semarang, pemimpin Bangka Belitung. Hari ini kita telah mengamalkan satu sunnah. Sunnahnya apa? Duduk dengan orang yang berpengalaman, duduk dengan orang yang berpengaruh, duduk dengan orang sebagai ketua masjid. Ini banyak asam garam. Kita mau nanya bagaimana tatanan negara, bagaimana cara mengelola APBD sama beliau. Makanya kalau kita duduk dengan orang-orang yang berilmu, berwawasan kata Nabi, itu akan menambah istiqomah kita. Maka daripada itu, masyaallah muslimin, kalau kita ingin bertanya, duduk dengan yang di atas kita, jangan duduk yang di bawah. Nanti duduk di kafe sama anak kecil main mabar, main PUBG sendirian, anak kecil kita diajak duduk. Akhirnya kata orang, orangnya besar, otaknya anak kecil. Tapi duduk sama orang besar, biar kita punya pemikiran pun besar juga. Maka daripada itu, hari ini kita telah mengamalkan sunnah yang pertama. Yang kedua, wasailul ulama. Kalau nak bertanya dengan orang yang berilmu, orang alim, jangan nanya sama artis. Kadang kita ini salah, masalah agama nanya sama artis. Berapa banyak di bulan Ramadan Bang? Saya lihat di televisi kita ini banyak ketika ada orang yang diwawancara, siapa? Artis-artis. Mbak kemarin ketika tarawih sholat di mana? Kalau saya tarawih itu saya pengen lihat yang ada AC-nya, yang karpetnya tebal. Itu ibadah saya khusyuk benar kalau ada AC-nya. Nah, itu nanya kalau sama artis begitu tuh. Yang dia lihat bukan nikmat bacaan Al-Qur'annya, bukan nikmat tilawat Al-Qur'annya, tapi apa? Tapi yang dilihat tebal karpetnya, dingin AC-nya, itu baru khusyuk. Kenapa? Nanya sama artis, salah. Makanya kadang kan kita nih kalau sholat tarawih, yang dilihat ayat yang paling pendek yang mana? Masjid itu paling ramai. Lihatlah, kalau sholat tarawih, masjid yang paling ramai, masjid yang ayat pendek. Tapi kalau yang ayatnya panjang, sepi. Ya salah, panjang, letih membuat habis sinetron pula kan dia habis. Beginilah kita. Amalan kita ternyata masih jauh. Makanya ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh. Maka ayat pertama sunnah Nabi Muhammad, jalisul kubara.
luar biasa. Pemimpin Bangka Belitung ingin ikut sholat berjamaah sama kita. Artinya kalau pemimpinnya saja sholat berjamaah, bagaimana kita umatnya? Harus kita juga jangan kalah. Fastabiqul khairat, itu yang pertama. Yang kedua, wasailul ulama. Kalau nak bertanya tuh sama orang yang berilmu, orang yang punya ilmu wawasan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam mantik, dalam fikih, semua di situ. Tapi jangan nanya sama orang alim tentang masalah yang mereka nggak ngerti. Contoh, orang datang sama saya, Habib, saya pengen tanya, Habib, ini hebatnya ulama itu. Semua pertanyaan dia ada di situ. Memang spesialis bidangnya di situ dah. Habib, di sekolah kami kemarin ada yang kerasukan, Habib. Berapa banyak? 10 orang. Kira-kira jin itu jin mana, Bebo? Mana aku tahu? Kau nanya jin sama aku, bukan aku di peternak jin. Jadi kadang-kadang saking hebat ulama, orang nanya masalah jin pun sama saya. Itu hebat. Yang kedua, datang lagi orang, Beb, tolong doakan Bebo, kira-kira amalan untuk biar punya anak macam mana, Beb? Kalau anak punya anak, karena dokter SPOG, itu memang kandungannya dipendar. Kalau masalahnya cuma amalan bacaan aja. Tuh saking hebat. Kadang-kadang dokter SPOG kalah sama kami. Datang minta air, tolonglah Beb, ini anak saya ini sakit Beb, begini, ayah saya stroke, tolong doakan. Kayak obat dokter kalah sama bacaan saya. Tuh karena apa? Sailul ulama, dia bertanya, dia pengen ngamalkan ini sebenarnya. Bukan arti dia percaya sama kita, dia percaya sama bacaan Al-Quran, dia percaya sama hikmah atau istiqomahnya kita ketika kita beribadah. Itu yang dia harapkan. Maka daripada itu, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Prancis ada namanya Dr. Jacques. Dr. Jacques ini salah satu sarjana kelautan terkenal. Bahkan beliau salah seorang yang paling hebat dalam masalah bidang kelautannya. Pernah beliau itu ingin meneliti di dalam laut. Salah satu laut yang pernah kita lihat kalau kita mau mentok ke Palembang, itu ada antara laut sama sungai itu nggak nyatu, airnya bergaris lurus. Itu pengen dia teliti. Dia datang pakai kapal dia dengan timnya, dengan alat yang sangat luar biasa. Dia lihat di situ, melihat airnya itu diaduk sama dia, itu bergaris, enggak berbaur. Kita coba air kopi sama air susu taruh di gelas, kita buat garis, tetap dia bercampur, kopi susu jadinya. Kalau yang di laut, air asin sama air tawar enggak nyampur. Jadi diudek-udek sama dia, tetap bergaris lurus. Akhirnya dia ongkin di bagian atasnya. Dia turun pakai alat selam yang lengkap, pakai tabung oksigen. Dia turun ke bawah, mungkin yang atasnya aja, yang bawahnya coba diginikan. Enggak, bergaris dari atas sampai ke bawah. Enggak nyatu, ini air asin, ini air tawar. Enggak nyatu. Di bawahnya itu diudek-udek juga sama dia, tetap bergaris lurus, enggak nyatu. Dia melihat di bawah itu, ternyata di bawah itu kayak ada air mengalir, air sungai. Heran dia, ada sungai di bawah laut. Dia ambil alat rekam bawah air yang tahan air sampai sekian radius berapa meter gitu ke bawah air, dia pasang, dia berfoto di sungai tersebut. Jadi di sungai bawah laut dia pakai alat, terus direkam sama dia. Setelah dia lihat, teliti lagi, ternyata di bawah itu banyak intan dan berlian. Bingung dia, hebat luar biasa. Naik ke atas, semua tim diajak ngomong sama dia, semua tim diajak bicara. Aku tadi ke bawah, aku lihat bagaimana fenomena yang sangat luar biasa. Bukan cuma di atas, di bawahnya pun sangat luar biasa. Ditunjuk, ini fotonya, ini fotonya, ini fotonya. Kata yang timnya tadi, kami tidak tahu, coba tanya ke yang lain. Akhirnya dia nanya ke tim yang ada di daratan di Prancis, enggak ketemu juga. Kata dia, ini kayaknya bukan masalah ilmiah, ini masalah sains, tapi kayaknya ada singgung ke agama. Dia tanya kemana? Ke agama dia, agama Nasrani. Ditanya sama dia punya pendeta, punya rahib, gimana nih, ada nggak dalam agama kita pembahasan tentang ini? Enggak ada, kata rahibnya, kata pendetanya. Datang lagi ke agama Yahudi. Dia datang, bagaimana? Ada nggak di agama Yahudi? Oh, enggak ada. Islam nggak terpikir sama dia, karena opsi untuk orang kafir, Islam itu nanti kalau udah nggak ketemu lagi, baru Islam yang terakhir ditanya. Jadi Islam itu nggak ada pilihan buat mereka, bukan pilihan utama. Makanya pernah nggak kita dengar ada salah satu mu'alaf di Indonesia namanya Neo Cancam? Pernah dengar namanya Neo Cancam? Nama Islamnya Muhammad Syafi'i Antonio. Pernah dengar? Itu salah satu figur umat Islam sekarang, pendiri Islam, manajemen bisnis Islam syariah. Itu bagus beliau. Dulu ketika dia masih Konghucu,
Itu kata apanya bilang, Neo, kalau engkau mau keluar dari agama kita, jangan kau masuk agama Islam. Ditanya sama Neo, ada apa wahai apa? Kenapa kau boleh masuk agama Islam? Kalau kau mau masuk, cari agama Nasrani, cari agama Buddha, cari agama lain, jangan agama Islam. Kenapa begitu Pak? Kata apanya bilang apa? Karena aku lihat orang Islam, mereka tuh miskin semua. Buktinya apa? Masjid kalau sholat Jumat pasti maling sendal. Kita ini dipandang orang miskin di luar sana. Dilihatnya kita ini kayak enggak ada kapabilitas, enggak ada kapasitas, miskin. Kelihat mereka sendal aja dipaling. Jadi kalau mereka kalau menjabat pasti korupsi, pakai ini, pakai itu. Itu pandangan orang luar. Makanya Islam ini enggak minat, mereka tuh enggak minat. Akhirnya dia masuk Islam, diganti namanya Muhammad Syafi'i. Maka daripada itu, masyaallah muslimin, kita di akhir zaman ini bukan untuk pamer-pameran, tapi untuk apa? Untuk mengangkat izul Islam, kemuliaan Islam. Lihat